Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ala rasulillah amma ba'du. Saudara-saudara, para mahasiswa mata kuliah politik dan etika pendidikan yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kenikmatan sehat yang berupa iman dan Islam, dan semuanya kita mendapatkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pertemuan ini dengan baca Al-Qur'an suratul Fatihah. Al-Fatihah. Kalau di sini kan langsung enak gitu loh. Dapur umumnya di sini. Ini yang dikelola oleh lebih. Karena yang dikelola oleh Tata. Iya. Ya, baik. Baik, kalau gitu kita mencoba. Ini yang kemarin berarti ya mata kuliah saya ya. Nggih, Pak. Kemarin evaluasi. Nggih, Pak. Masih ada yang belum keluar nilainya. Masih ada? Masih ada? Masih ada enggak yang belum keluar nilainya? Keluar, Pak, cuma kurang puas dengan nilai saya. Sudah? Oh ya, Ya. saya merefleksi kemarin ada beberapa nama yang memang tidak sesuai dengan si akad. Karena itu untuk kali ini tidak boleh terjadi. Karena itu nanti yang sampean sendiri yang rugi, ya. Nah, Masih ada, Ustadz. MBS Ya? Office itu tidak sesuai. MBS Office itu tidak sesuai. tidak Masih sesuai. ada yang tidak sesuai. Nah ya itu, makanya tolong itu disesuaikan itu. Ya, tolong disesuaikan dengan nama si akad supaya tidak membingungkan dan MBS tolong dikondisikan MBS. Nah. Baik, saya mau membagi share ini. Ya, benar. Jadi dibagi aja. Sebagian. Ini kontrak belajar kita. Pertama saya sampaikan bahwa peserta harus mengikuti perkuliahan secara aktif, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Sinkronus itu semacam ini, kita tetap buka secara virtual, sementara yang asinkronus itu Anda harus mengisi tugas-tugas dan forum diskusi, termasuk hari ini juga ada forum diskusi yang saya siapkan Google Classroom. Jadi ada 2 sesi kali ini. Ya, ada sinkronus dan asinkronus. Nah, kemarin banyak yang salah paham, asinkronus ada yang mengisi di forum chatting ya. Chatting itu tidak bisa terekam dari nilainya. Itu hanya aktivitas secara ya keaktifan aja, tapi tidak bisa dikatakan sebagai hasil yang dinilai secara pengetahuan. Tapi bukan berarti tidak bisa, tapi hanya tidak signifikan nilainya. Karena itu hanya semacam diskusi di ruang kelas ya. Terus kemudian yang kedua, jika tidak masuk harus mengajukan atau menyampaikan izin. Terus yang ketiga, Anda harus merespon diskusi dan tugas yang disediakan, lalu gunakan Google Meet. Ya, kita gunakan Google Meet dan Google Classroom. Sesuaikan dengan nama isi akadnya. Nah, sesuai dengan isi akad. Terus yang terakhir jangan sampai lupa ITS dan UAS. Ini adalah persyaratan mutlak. Ini adalah silabinya yang akan kita bahas. Ya, ini masih ya mudah-mudahan tidak terlalu
tidak terlalu berat. Paling tidak ada 14 tema, ya, 14 tema. Yang pertama, pengertian objek dan ruang lingkup politik dan etika pendidikan. Ya, pengertian objek dan ruang lingkup politik dan etika pendidikan. Ini nanti Anda bisa buka di Google Classroom. Ya, di Google Classroom sudah saya kirim ke grup, tolong dipelajari. Ya. Kemudian pendidikan dan peta ideologi politik dunia internasional. Ya, jadi bagaimana pengaruh dunia politik di politik internasional terhadap dunia pendidikan. Nah, nanti mungkin bisa saja pengaruh-pengaruh dari luar itu bisa masuk ke Indonesia. Konsep ideologi filosofis pendidikan, ideologi pendidikan nasional, nanti hubungannya dengan ideologi pendidikan. Itu nanti kita bicara seperti itu. Sampai pada 14 tema ini. Nah, tapi kita sesuaikan aja nanti kalau memang ada yang tidak terlalu urgent ya kita cancel, nggak masalah. Nah, ini sumber-sumbernya, silakan dipelajari. Nah, sekarang saya ingin merespon dari Anda semua, apa kira-kira yang menjadi harapan dari mata kuliah kita ini dan mengapa kita pelajari. Silakan. Atau mungkin ada pertanyaan. Monggo teman-teman, monggo. Aku kan sempat telepon beres tinggi. Apa ini? Apa ya? Kalau gini dewe yang di sana itu yang mengelola Semua. jadi ala nama BPD jadi dewe Mungkin saya tampilkan dulu, barangkali ada yang belum paham, karena nanti bisa jadi beberapa tema nanti kita tugaskan secara kelompok atau pokoknya secara teknis seperti apa yang penting memudahkan untuk kita. Ya, misalnya nomor 4 itu ya, pendidikan dan kuasa pengetahuan pra kemerdekaan. Artinya ini bisa lebih banyak ke sejarah. Kemudian kesetaraan gender. Nah, penataan kelembagaan, isu-isu kebijakan kontemporer, dan nanti akan banyak kita bicarakan terkait dengan ya, saya kira itu. Silakan saya kasih waktu untuk berdiskusi. Tanya Ustaz. Ya, silakan. Sesuai dengan tugas yang diberikan, Ya. Kami belum paham tentang etika dan politik. Etika dan politik itu hubungannya apa, Ustaz? Etika dan Dalam dunia pendidikan. Hubungan etika dan politik dengan pendidikan. ya. Dan politik hubungannya dengan pendidikan. Apa hubungannya Kenapa politik? kok nggak disertakan ya. Ya. Tidak disertakan apa, Mas? Kenapa kok tidak dikasih apa tema kayak adab atau kesopanan, karena dunia politik itu sangat kejam menurut saya. Ya, jadi ini adalah mata kuliah yang berbicara lebih mengarah kepada kebijakan. Ya, makanya ini penting bagaimana menghubungkan antara etika pendidikan dan politik pendidikan. Itu yang menjadi tugas kita.
Ya, jadi mengarahkan, menghubungkan antara etika dan politik. Dan ini kemudian muncul pertanyaan, apa pentingnya kan gitu? Apa hubungannya politik dan etika? Ya kan? Nah, nanti akan kita bicarakan politik itu apa, etika itu apa. Nanti akan ketemu. Ya. Karena apa? Karena yang namanya pendidikan itu kan tidak lepas dari produk kebijakan, produk politik. Undang-undang yang dikeluarkan oleh negara itu kan memang hasil produk politik. Entah itu politik yang ada di pemerintahan secara kelembagaan maupun politik secara non formal. Artinya non formal itu masukan-masukan dari bawah, dari stakeholder masyarakat disampaikan kepada anggota dewan, kemudian anggota dewan memberikan namanya rumusan-rumusan bagaimana mengatur pendidikan, termasuk lahirnya Undang-Undang Sisdiknas. Undang-Undang Sisdiknas itu adalah produk politik, gitu kan? Nah, di mana kemudian letak etikanya? Di mana letak etikanya? Etika itu kan normatifnya. Etika itu adalah norma pendidikannya. Maka ketika memutuskan sebuah kebijakan, tentu harus ada norma. Norma-norma yang harus diikuti. Ada aturan-aturan tertentu di mana aturan itu bisa mengarahkan kepada kepentingan bersama. Itu yang dimaksud etika dan politiknya. Jadi ketika memutuskan suatu kebijakan maka diperlukan sebuah norma. Norma itulah yang dimaksud dengan etika pendidikannya. Jadi ini tidak sekedar pendidikan akhlak, bukan pendidikan karakter, tidak seperti itu, tapi etik. Coba nanti dipelajari lagi. Ya, oke. Masih ada yang mau tanya? Kira-kira apa yang ya, gimana? Ada? Masih ada, Mas? Yang mau ditanyakan? Tolong di screenshot daftar hadirnya, Mas. Tolong screenshot daftar hadirnya. Pak Kosma. Ya. Tolong di screenshot daftar hadirnya. Nama-namanya saya minta, barangkali saya tidak merekam semuanya, tapi sudah saya screenshot ini. Saya masih menemukan nama yang masih inisial. Tolong itu disesuaikan. Saya, Kang Ipul yang jawab. Paranan. Ya. Ya. LPBI. LPBI. Putus ya, putus. Silakan mau ditanya lagi. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Jadi, seorang calon pendidik seperti Anda harus memahami
politik pendidikan, terutama dalam konteks pendidikan nasional. Karena pendidikan itu adalah sebuah hajat hidup manusia banyak. Tentu sebagai pemerintah pemangku kebijakan juga harus mengakomodir kepentingan masyarakat. Nah, maka diperlukan sebuah kekuatan, sebuah strategi. Maka politik sejatinya adalah sebuah strategi, sebuah cara untuk menuju sebuah kemajuan pendidikan, meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi lebih baik. Tentu harus membutuhkan power, kekuatan politik untuk mendorong pemerintah supaya bisa menerbitkan sebuah kebijakan yang pro negara, pro rakyat. Sehingga ada semacam simbiotik mutualisme antara masyarakat, kemudian negara, dan wakil rakyat. Ya, dan wakil rakyat. Wakil rakyat sebagai tangan atau perwakilan rakyat, perwujudan dari kekuatan manusia atau kekuatan masyarakat. Karena kekuasaan masyarakat itu kan ada di tangan legislatif kita. Legislatif bisa memberikan kontribusi melalui dilahirkannya undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah yang itu menjadi kawalannya. Karena undang-undang itu kan produk politik yang ditekan oleh undang pemerintah, kemudian diterjemahkan melalui peraturan-peraturan pemerintah. Aku yang Mel. Ya. Oke. Ya. Nah, karena itu kita perlu mencoba sebuah terobosan bagaimana menghubungkan kepentingan-kepentingan politik itu yang dihadirkan dalam mencari sebuah benang merah permasalahan-permasalahan pendidikan. Permasalahan-permasalahan pendidikan yang tentu ini butuh penanganan, butuh solusi bersama antara rakyat dan pemerintah. Sehingga tidak ada yang ini pro rakyat, kemudian tidak, dan seterusnya. Pemerintah hanya mementingkan pemerintahnya, tidak begitu. Jadi ini kalau dikatakan misalnya sebuah kebijakan, oh ini nggak bisa ini, bagaimana negara ini, loh tidak bisa begitu. Kenapa? Karena keputusan yang dihasilkan oleh negara itu adalah hasil kesepakatan kebijakan dari anggota dewan, gitu kan? Anggota dewan sebagai perwujudan dari representasi masyarakat. Artinya bahwa ini adalah kerja bersama-sama. Sehingga tidak bisa dikatakan ini tugas negara, tugas pemerintah, ormas dan sebagainya. Semua harus menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Karena itu hari ini kita mencoba mengawali membuka wacana bagaimana menghubungkan antara etika dan pendidikan. Sekali lagi, untuk etika itu bukan berarti pendidikan karakternya, tapi sebuah norma, sesuatu yang harus ditekankan, namanya etika. Sesuai dengan normatif misalnya, sesuai dengan etika. Nah, bagaimana kemudian produk-produk politik pendidikan itu memiliki ketersambungan antara etika pendidikannya, norma-norma yang harus diikuti dalam dunia pendidikan. Yang berikutnya, kenapa kemudian etika harus dimasukkan? Sebab etika itu adalah sebagai kontrolnya. Tidak diharapkan sebuah kebijakan itu kebablasan, karena itu menjadi kontraproduktif. Banyak keputusan-keputusan yang tidak disesuaikan dengan normatifnya. Misalnya yang paling krusial kemarin itu misalnya
SKB ini yang lagi viral kan, ya kan? Misalnya jilbab misalnya seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya produk lama, ya produk lama yang kadang masyarakat itu hanya ingin mendapatkan simpati dari masyarakat sehingga ini harus ini. Padahal di sisi lain ada sesuatu yang harus dipenuhi, misalnya beragama itu adalah tidak ada paksaan, ya kan? Tidak ada paksaan. Maka di situ bukan berarti melarang gitu. Ini yang harus dipahami, bukan berarti melarang. Negara bukan berarti melarang untuk jilbaban, tidak. Tapi kembalikan kepada guru lembaga pendidikan masing-masing untuk memberikan pemahaman bahwa inilah norma apa yang harus diikuti, ya kan, harus diikuti. Nah, itu bukan menjadi sebuah hal yang latah. Oh, ikut-ikutan sana harus membuat produk ini daerah-daerah seperti itu. Padahal sejatinya itu adalah kontraproduktif dengan undang-undang yang ada di atasnya. Nah, terus yang ketiga, seperti kemarin waktu kebijakan tidak boleh melarang, tidak boleh memaksakan anak memakai jilbab misalnya. Apakah kita tidak sadar ketika anak-anak yang melakukan, mohon maaf, itu melakukan kemaksiatan lah, tapi dia menggunakan simbol-simbol agama, apakah agamanya yang tidak? Tidak, itu oknum. Tapi karena dia sudah menggunakan simbol agama, itu secara tidak langsung merusak agama. Ini yang tidak disadari. Ini yang tidak disadari. Karena itu, sekali lagi saya tegaskan, kebijakan yang diturunkan itu adalah hasil bersama-sama. Ya, hasil bersama-sama antara pemerintah, rakyat, dan wakilnya untuk memutuskan sebuah hajat hidup manusia yang berupa. Saya kira ini sebagai pengantar. Silakan kalau ada yang mau memberikan tanggapan, kami persilakan. Sudah 21. Monggo teman-teman, monggo. Alhamdulillah, Nabi sakit masuk. Ya, silakan. Masuk Ya. Silakan. Maaf Ustaz, ya, maaf Ya. Ustaz. Yang diterangkan tadi kan di tingkat atas, sedangkan Ya. kita nanti kan di tingkat bawah, kayak seperti di tingkat sekolahan. Contoh kecil daripada etika dan pendidikan juga politik pendidikan di tingkat bawah, Ustaz. Contoh. Ya, ini harus dipahami antara politik pendidikan dengan politisasi pendidikan. Ya, harus dipahami. Politisasi pendidikan itu berarti menggunakan pendidikan sebagai alat politik. Itu yang tidak boleh. Kalau politik pendidikan itu adalah sebatas upaya untuk memperbaiki sistem. Ya, memperbaiki sebuah sistem pendidikan. Bedakan dengan politisasi pendidikan atau pendidikan politik, beda. Kalau pendidikan politik itu berarti memberikan edukasi tentang pemahaman tentang politik. Ini tidak. Ya, tolong dipahami. Politik pendidikan itu sebagai cara untuk memperbaiki permasalahan atau membebaskan permasalahan pendidikan yang ada di dunia ini. Makanya tidak hanya di Indonesia, semua negara-negara yang lain juga menggunakan produk politik pendidikan. Ya, produk politik pendidikan. Yaitu. Nah, pada tataran tingkat bawah, otomatis kita ketika melaksanakan kebijakan yang ada di sekolah, Anda misalnya menyusun RPP 1 lembar, itu berarti Anda sudah melaksanakan politik pendidikan. Paham ya?
Paham? Anda mengajar sesuai dengan aturan, itu berarti kita melaksanakan politik pendidikan. Ya, Siap. itu bukan mengarahkan anak-anak coblos itu ya, itu bukan, itu salah itu. Guru-guru itu politisasi pendidikan, menggunakan tenaga pendidik untuk pendidikan politik. Maka yang bagus ya, kalau ada kepala daerah yang sudah lama berkiprah dalam dunia pendidikan, dalam dunia kemanusiaan, setelah itu balik. Mulai ini enggak usah. Ya, Assalamualaikum. Ya, itu ya. Iya. Hah? Balik. Ya, balik. Ya. Ya. Baik, saya kira cukup ya. Saya cek dulu terakhir berapa yang sudah masuk yang ikut perkuliahan saat ini. Ayah absen. Dipanggil. Dipanggil satu-satu. 26 Ustaz. 26. Kalau di screenshot ya,